wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hari yang lalu ada jeda buritnya, kendala teknis dan kendala alam. Editornya sakit. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mencoba menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita menjadi kita lebih hati-hati dan lebih mengutamakan hal-hal tersebut. Mana kata Sayyidina Utsman, innallaha ta'ala kata masitatan bisitatin. Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 hal. Satu, kata marido fitaatin. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita. Dari berbagai taat, mana ridhonya? Supaya apa? Liyazdahidan nasu fi jami taati. Rojaan ayyusaddifahu ayyusaddifuha, supaya semua manusia hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam bertaat, karena kita tidak tahu taat yang mana yang bisa menggapai ridho Allah. Walau sogiratan jiddan, meskipun sangat kecil taat tersebut. Seperti kita tahu Sayyidina Umar diceritakan setelah meninggal, masyhur para sahabat bermimpi dengan Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar diampuni? Jawab Umar, aku pernah pernah melepaskan burung. Saat di perjalanan lihat anak-anak sedang memainkan burung, lalu burung itu dibeli dan dilepaskan. Itulah yang menjadi penyebab Sayyidina Umar diampuni. Yang kedua, misalnya Imam Ghazali pernah membiarkan lalat meminum tintanya. Maka dibiarkan oleh Imam Ghazali sampai lalat itu kenyang dan pergi. Itu menjadi sebab Imam Ghazali mendapatkan derajat yang tinggi. Itu yang pertama. Jadi jangan menganggap enteng pada amal meskipun sedikit. Seorang pelacur memberi minum kepada anjing menjadi ahli surga. Ada lagi kisah pembantu Nabi yang asalnya ahli neraka, karena sedekah kurma sisa makanannya dikasihkan lalu dia menjadi ahli surga, asalnya ahli neraka. Wa katamal ghadab, dan Allah menyembunyikan marahnya fi maksiatin, dalam maksiat. Dalam maksiat yang mana yang bisa mendatangkan murka Allah? Allah merahasiakan. Supaya apa? Supaya kita hati-hati meskipun maksiat kita kecil, karena bisa jadi itu menjadi penyebab datangnya murka Allah. Kita tahu ada kisah seorang perempuan hanya karena mengerangkeng kucing, lalu kucing itu tidak diberi makan dan mati, justru dia menjadi ahli neraka hanya karena mengerangkeng kucing. Jadi banyak contoh-contoh yang dosa kecil justru menjadi berbahaya. Wakat kama Lailatul Qadri. Nah, ini di bulan puasa ini Allah menyembunyikan, merahasiakan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, dalam satu bulan di Ramadan. Apakah tanggal 1, apakah tanggal 2? Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul malam yang sebanding dengan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sekitar salasu wa samanuna sanatan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita sholat di malam itu sama dengan sholat 83 bulan, 83 tahun 4 bulan. Konon siharawas inna man jana fi, bahkan di sebagian hadis disebutkan inna man jana fi aw syaraba khamran la'anahullah. Orang yang zina di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar atau meminum khamr, maka melaknat Allah dan semua penduduk langit. Jadi hati-hati di bulan Ramadan itu, kalau kita maksiat tepat di Lailatul Qadar maka akan dilaknat Allah. Jadi bahkan kata Imam Nawawi, fa inal hasanata tudha'ifu fihi. Kebaikan dilipatkan di Ramadan sebagaimana kejelekan. Kadzalika sayyi'at. Kejelekan juga dilipatkan. Itu yang
Yang selanjutnya, wakat tama auliya fima bainan nas. Allah menyembunyikan pada kekasih Allah para wali di antara manusia. Siapa yang menjadi kekasih Allah? Kita tidak tahu. La yariful wali la wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali para wali. Itu dirahasiakan supaya apa? Supaya kita tidak menghina orang lain. Karena bisa jadi orang yang dihina adalah wali Allah. Atau kayak lubud doa, supaya manusia meminta doa kepada siapapun. Bisa jadi orang yang kita minta doanya adalah wali Allah. Jangan menganggap enteng. Oh, ini orang miskin, orang ini tiba-tiba kita menganggap menghinanya, sehingga kita tidak tahu apakah dia kekasih Allah atau tidak. Pada saat kita menghina kekasih Allah, maka otomatis kita akan dibenci oleh Allah. Wakat kamal mauta, dan Allah menyembunyikan mati dalam umur kita, supaya kita tiap hari bersiap, supaya kita bersedia selalu berbekal untuk mati, berbekal untuk hidup. Karena hidup sudah ada. Kita tidak tahu. Tadi ada salah seorang penduduk lagi azan terus meninggal, masya Allah, nikmat ini. Malam Jumat bulan Ramadan lagi azan. Masya Allah. Bagi teman-teman yang tidak tahu, di luar, di daerah kami meninggal seorang yang sedang azan awal. Jadi disembunyikan. Bisa jadi kita dulu atau orang lain dulu. Tidak melihat umur. Tidak melihat apakah masih sakit dulu. Tidak. Wakat tamas sholatal wusto, dan Allah menyembunyikan sholat wusto. Di Quran ada hafidu ala sholatu wa sholatul wusto, ala sholawati wa sholatul wusto. Dan hendaklah kalian memelihara sholat dan sholat wusto, sholat yang paling utama, pisolawati di berbagai sholat yang 5 waktu. Ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Rahasia, itu sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Bisa jadi supaya apa? Supaya kita tetap memelihara seluruh sholat yang 5 waktu. Nah, ditambahkan selain yang 6 itu, kata Syekh Nawawi, Allah merahasiakan ismu dari namanya Ismul A'dom, bijamil asma'i, di berbagai namanya. Jadi barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'dom maka akan dikabulkan. Tapi rahasia dari yang 99 atau ada yang lain, kita tidak tahu. Maka berdoalah dengan seluruh Asmaul Husna, siapa tahu salah satunya kena ke Ismul A'dom. Satu lagi dirahasiakan oleh Allah adalah waktu yang diijabah di hari Jumat. Kapan? Apakah jam 10? Yang penting hari Jumat. Apakah antara khutbah 2, apakah antara qomat dan azan, dirahasiakan oleh Allah supaya kita benar-benar berdoa di hari Jumat. Selanjutnya yang ke-9 berarti Allah merahasiakan sab'al mathani. Disebut sab'al mathani fi jumlati surati Quran. Di seluruh surat Al-Quran mana yang disebut sab'al masani, Allah merahasiakannya supaya kita benar-benar membaca seluruh Al-Quran. Nah, dari penjelasan begitu bahwa kita mesti tetap selalu berbuat baik meskipun kecil, dan selalu menghindari hal-hal yang jelek meskipun dianggap kecil. Juga kita memelihara di bulan Ramadan, menghormati orang lain. Juga kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan memelihara sholat yang 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.